Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi bid darain amin. Wathalisu, dan bermula yang nomor 3, yaitu ayyahdara fi ibtida'i amrihi, hendaklah seorang murid meninggalkan di awal pembelajarannya minal istighali, daripada sibuk fil ihtilafi bainal ulama, daripada perkara atau belajar ilmu yang ihtilaf bainal ulama, yang antara ulama, wa bainan nasi, dan antara manusia mutlaqan secara mutlak. Bil aqiliyati, dan di dalam ilmu-ilmu yang mengandung atau memuat bangsa akal, aqiliyati ilmu-ilmu akal yang masuk akal, ilmu logika. Wasaqiyati, dan beberapa ilmu yang didengar. Fa'innahu yuhayyiru dina, sesungguhnya ilmu-ilmu itu membingungkan hati, wa yuhaddisul aqla, dan mengacaukan akal. Bal yukinu, sebaliknya seorang murid harus mengukuhkan, menguatkan awal kitaban wahidan, awalan di dalam permulaannya, yaitu mengukuhkan kitaban wahidan atas satu kitab, fi fanin wahidin, dalam satu bidang, wa kutuban, dan beberapa kitab fi fununin, di dalam beberapa bidang. Ingkana, apabila ada seorang murid tadi yang tamilu, kuat menanggungnya, dalika, terhadap kutuban atau beberapa kitab dan beberapa pan, ala tariqatin, atas jalan wahidatin yang satu, yartatiha, yang ridho atasnya, lahu, kepada murid, siapa? Sayyuhu, gurunya murid. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada malam hari ini kembali bisa berhadir majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita mendatangkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat pengikut dan pecinta sunnah beliau ila akhir zaman. Mudah-mudahan kita telah dikumpulkan bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi yang nomor 3 adabnya adalah sehendaknya seorang pemula, muqtadiin, pemula itu meninggalkan belajar di dalam belajarannya daripada meninggalkan daripada pelajaran yang ikhtilaf.
pelajaran yang mengandung hilamiah itu pun kita bermula pun ikut pengajian, bermula mengaji, teruslah ikut pelajaran yang mengandung hilamiah. Karena sampai kapanpun hilamiah itu tidak akan pernah tuntas sampai akhir hayat, sampai kiamat. Karena ikhtilaf itu sendiri memang diadakan oleh Allah sebagai rahmat, asalkan semua ada dalilnya. Buktinya madzhabul arba'ah, empat madhab ini beda-beda tapi rukun semua. Imam Abu Hanifah paling tua, itu Imam Malik, itu Imam Syafi'i, hanya Imam Hambali. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i yang sangat cerdas, masih muda sudah menghafal kitab Muwatta karangan Imam Malik. Begitu diakui oleh Imam Malik, Imam Syafi'i bikin madhab sendiri, tapi damai-damai saja sama gurunya Imam Malik, damai-damai saja. Nah, kita kadang-kadang yang pengikutnya kita begitu Imam Syafi'i memandang orang mengikuti Imam Malik kayak ada senang. Sebaliknya kadang-kadang yang mengikuti Imam Malik, mengikuti madhab Imam Malik, memandang yang mengikuti Imam Syafi'i kayaknya ada senang, padahal sama-sama ada dalilnya. Nah, itulah perbedaan. Maka kalau kita bermula belajar, jangan mempelajari hal-hal ikhtilafiyah atau khilafiyah, karena sampai akhir zaman tetap ada khilafiyah. Pertama, yang penting yang khilafiyah ini hal-hal yang furu'iyah, yang cabang-cabang aja. Jangan hal-hal yang pokok seperti akidah. Akidah atau kita seperti akidahnya orang-orang Mujassimah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Sesungguhnya Allah yang Maha Rahman itu di atas aras. Nah, itu kan bukan menurut kita yang beritikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Al-Maturidiyah tidak setuju kalau dikatakan Allah bersemayam di atas aras. Kenapa tidak setuju? Karena aras itu makhluknya Allah, ciptaan Allah. Kalau Allah di atas aras berarti Allah ditanggung aras. Padahal Allah maha suci daripada tempat, tidak memerlukan tempat, tidak terlintas oleh waktu, itulah Allah. Kenapa tidak terlintas oleh waktu? Karena Allah punya sifat kita, wujud kita, kita tidak berpermulaan. Artinya tidak melintasi waktu itu. Sedangkan mereka yang paham-paham Mujassimah mengatakan Allah di atas aras, bertentangan dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun itu kita wajib menolaknya. Yang kita paham Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Pemahaman mereka begitu, seakan-akan dikatakan Mujassimah, seakan-akan Allah itu berjisim, berjasa. Kalau Allah berjasa, berjisim, bisa ditanggung oleh aras. Pemahamannya seperti itu. Maka pemahamannya ketika dikatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah di atas aras itu bukan berarti ditanggung aras, tapi Allah menguasai aras. Makanya Allah duduk di atas kursi, wasi'a kursiyuhu samawati. Kursi bukan yang kita bayangkan seperti kursi-kursi yang kita duduk. Orang bertanya, sekarang siapa yang duduk di kursi gubernur? Apakah artinya Pak Gubernur itu setiap hari sepanjang waktu duduk aja di atas kursi? Tidak. Artinya siapa sekarang yang berkuasa di Kalteng sebagai gubernur, kan itu berkuasa. Jadi tidak secara tekstual memahaminya sesat dan menyesatkan. Kalau hal-hal itu kita tidak boleh ikut-ikutan. Kita harus punya pendirian yang kita yakini itu benar, seperti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah tidak memerlukan aras, Allah tidak ditanggung aras, Allah karena berjisim, tidak terlintas oleh waktu, karena Allah bersifat kita. Jadi kalau kita yang orang awam ini aja belajar fikih secukupnya, yang penting tahu sah dan kadarnya sebanyak, halal haramnya, sah kadarnya wudhu, kayak apa zakat, kayak apa anak haji dan sebagainya, cukup. Kecuali memang mulai muda sudah belajar, kita menguasai usul hadis, usul fiqh, usul tafsir, ayo silahkan. Nah, kita yang orang awam ini cukup
mempelajari ilmu-ilmu yang bisa menyelamatkan kita. Ada jasidin wahdar ayat darobi tidai amrihi, maka hendaklah seorang murid itu meninggalkan di dalam permulaan belajarnya minal istigholi bil ihtilafi, daripada sibuk tentang ilmu-ilmu ihtilaf atau ihtilafiyah bainal ulama wa bainan nas mutlaqan, secara mutlak sudah tinggalkan. Fil aqliyati wasatniyat, dalam ilmu-ilmu yang bangsa akal dan ilmu-ilmu yang didengar. Fa innahu yuhayyirud dinna, karena yang demikian itu membingungkan hati. Wa yudahhisul aqlan, dan mengacaukan akal pikiran. Bal yutinu awalan kitaban wahidan, sebaliknya dia harus mengukuhkan satu kitab dalam satu bidang, atau beberapa kitab dan beberapa bidang apabila dia sanggup menanggungnya. Karena IQ orang beda-beda, IQ-nya beda-beda, daya tangkapnya beda-beda. Kalau mampu di sini pengajian ini, di sana ada pengajian ini mampu aja ada bapak. Jadi kalau hal-hal itu membingungkan pikiran, mengacaukan pikiran, membingungkan hati, lebih baik kita belajar yang mudah dipahami, yang kita bisa memahaminya. Yang gurunya hadir itu dengan pelajaran itu. Wa in kana tariqatu sayyihi. Nah ini yang penting lagi. Apabila jalan daripada gurunya yaitu naqalal madahibi, yaitu mengutip dari madhab-madhab. Apabila gurunya yang mengajar cuma mengutip dari madhab ini dikumpulkan. Wal ikhtilafi, dan mengutip perkara-perkara ikhtilaf yang diajarkan. Walam yakun lahu rabbiyun wahidun, dan tidak punya seorang guru tadi, bagi seorang guru yang rabbiyun wahidun, tidak punya satu pendapat yang kuat. Artinya ada jelas ini sebetulnya madhab yang diajarkan sini ikut Syafi'i kah, ikut Hanafi kah, ikut Hambali kah, ikut Maliki kah. Bahkan sini menerangkan ini kadang-kadang keadaannya hariah sendiri, kadang-kadang ikut imam ini, kadang-kadang mana nih. Apabila murid gurunya mengajarkan hal yang demikian, yang cuma kutipan-kutipan saja, kadang membaca kitab yang sudah dikarang ulama, jelas baca apa tauhid, baca apa hadis, baca apa tafsir, baca apa tasawuf, baca apa fikih, baca apa akhlak, jelas. Tapi kalau gurunya cuma fotokopian, tulisannya ini fotokopian, dari menukil dari sini, mengutip dari sini, dikumpulkan jadi satu tanpa mengikuti satu madhab yang jelas. Nah, maka jadi apa? Kalau demikian adanya, maka jarsidin. Qala al-Ghazali, maka Imam Ghazali mengatakan falyahdar minhu, hendaklah engkau meninggalkan guru yang demikian itu. Fa inna dhararahu, karena sesungguhnya bahayanya aksaru, lebih banyak min naf'ihi, daripada manfaatnya. Tuh. Kadang-kadang ada orang belajar kitabnya tulisan seorangan. Tulisan fotokopi itu berbanyak, dibagi-bagi. Kalau ada jelas, ada dosa, lebih bahaya. Total jelas, jelas dan kita baca kita apa, kita tinggal baca memahami. Jelas dan kita baca ini menurut fikihnya Imam Syafi'i, guru yang mengarang kitabnya Imam Syafi'i juga, jelas rujukannya, referensinya, dan banyak dipelajari secara mutlak di pesantren dan sebagainya. Ayo kita ikuti. Tapi yang diajarkan gurunya cuma kutipan-kutipan, dinukil dari sini, mata ini dikumpulkan jadi satu, dijadikan buku, bahaya itu. Maka kadang-kadang kayak itu aneh-aneh itu digemari mana nih, hati-hati. Jadi itu ya ucapan Imam Ghazali, falyahdar, takutlah kau, artinya tinggalkan yang itu. Fa inna dhararahu aktsaru min naf'ihi, karena yang membahayakan itu lebih banyak daripada manfaatnya. Itu pentingnya kita belajar itu. Bagi kita ada sanatnya gitu.
kita belajar pernah belajar lawan guru lalu kita mengajarkan bisa. Lalu apa sini? Wa kadzalika, dan seperti halnya menjauhi, itu tadi menjauhi yang demikian itu. Yahdaru fitidai talabihi, hendaklah murid itu menjauhi di permulaan belajarnya minal mutalaati, daripada mutalaah mempelajari, min tafriqil musannifat, dari beberapa macam-macam karangan, beda-beda macam-macam karangan musannafat kitab. Fa innahu, karena yang demikian itu yudayyi'u zamanuhu, menyia-nyiakan waktunya, wa yufarriqu dinahu, dan mencerai-beraikan kefokusannya. Ini permulaan terus banyak-banyak. Ini apa ini, belajar ilmu falakiyah, ini salah hisab, macam-macam aja. Amal permulaan. Terus apalagi kita yang tua-tua sudah tinggal mencari ilmu yang bisa diamalkan aja lagi. Saya yang rutin-rutin masalah ini maroket, macam-macam perbintangan dan sebagainya. Malah itu mengacaukan hati, mencerai-beraikan kefokusan di dalam belajar. Bal yu'til kitab alladhi yaqra'uhu awil fanil ladhi ya'khuduhu kulliyatahu. Sebaliknya, murid diberi satu kitab pelajaran yang dia mampu mempelajarinya dari satu bidang, fan itu bidang. Alladhi ya'khuduhu kulliyatahu, yang dia bisa mampu mengambil dari satu kitab itu, memahaminya, bisa membaca, akhirnya bisa mengamalkannya. Hatta yukinahu, sehingga dia mengukuhkan seorang murid tadi kepada pan atau bidang ilmu tadi. Wa kadzalika yahdaru min tanakkuli, dan seperti halnya itu juga takutlah engkau untuk berpindah-pindah min kitabin ila kitabin, daripada kitab yang satu dengan kitab yang lainnya, min ghairi mujibin, tanpa ada alasan tertentu. Fa innahu alamatun dajri, yang demikian itu adalah tanda-tandanya kegelisahan atau menyebabkan gelisah, wa adamul falah, dan ketiadaan kesuksesan. Nah itu. Kalau kita memang apa namanya, yang kita baca sangat kita perlukan, kita baca adat, menuntut ilmu supaya ya walaupun dapat sedikit ilmu tapi bisa manfaat karena kita berada. Yang kedua yang kita baca di Al-Kautsar itu juga termasuk penting, karena itu termasuk bagian daripada membersihkan hati di dalam beramal supaya tidak terkotori amal itu, yaitu tasawuf. Nah itu ada lagi kalau tempat yang tadi naik lagi yang lebih dalam lagi, ada dua kitabnya, Guru Nafis lawan Jawami'ul Asrar. Yang satu karangan Dato' Nafis, yang satu karangan Syekh Asad Al-Ghazali. Dari situ yang lebih fokus di dalam, cuma itu aja dulu. Nah, sebetulnya memang Semarang itu harusnya sifat 20 dulu. Karena kita ini di mana-mana baca kitab sifat 20. Sebetulnya di Jalan Lele itu sebetulnya sifat 20, cuman kitabnya kitab itu yang Abdahu Aqidatul Awam, Abdahu Bismillah, kita baca di Jalan Lele. Nah, banyak yang kita baca. Lalu apa di sini? Supaya kita ada pindah-pindah kitab, min ghairi wujud, tanpa alasan tertentu. Tapi kalau memang diperlukan, ayo. Jadi di sini kita belajar akhlak, di sana tasawuf, terus sama-sama berjalan. Karena kalau kan cukup umur, belum habis untuk kitabnya. Wa amma idan taha, adapun tatkala sudah selesai, wa ta'aqadab, dan sudah kuat yang dipelajarinya. Apa yang sudah selesai dan kuat? Ma'rifatuhu, yaitu pengertian ilmunya. Jadi ma'rifat itu artinya mengetahui, bukan yang dimaksud ilmu ma'rifat billah, bukan. Bila murid ini sudah selesai pelajaran, kuat ilmunya, fal aula, maka yang lebih utama alla yada'a fanan minal ulum, jangan kau tinggalkan
satu bidang dari beberapa ilmu, yaitu as-syar'iyyati, ilmu syariat, illa nadhara bihi, kecuali engkau melihat di dalam hal itu, fa in sa'adahu, apabila menolongi kepada murid, apa yang menolongi al-qadru adalah takdir, wa tulul umri, dan panjangnya umur, alat tabahuri, untuk memperdalam ilmu tadi, fihi, di dalam fa, maka silahkan. Ini seandainya nih tamat sudah, yang wajib-wajib fikih tamat, tauhid tamat, tasawuf tamat, lihat dulu, jangan juga ditinggalkan ilmu langsung. Lihati bila masih kelihatannya masih ada umur, takdir kita ini masih ada umur, kelihatan masih sehat saja kelihatannya, walaupun kita tidak tahu kapan datangnya kematian, maka silahkan mempelajari alat tabahuri, memperdalam ilmu pan yang selanjutnya. Tetapi wa illa, apabila ada kayaknya sudah tuha, ya, agak ringan sudah, maka qad istafada, fakana qad istafada minhu ma yatakhallasu bihi min qurwatil jami. Maka kalau sudah demikian adanya, Anda tulang ke majelis taklim jauh-jauh pada kawan umpamanya, yang dekat-dekat aja sudah. Yang penting inya belajar sesuatu ilmu, mengambil faidah daripada ilmu yang dipelajari tadi, supaya dia selamat dari kebodohan yang ada pada dirinya. Artinya apa? Yang ilmu yang patuh air. Aku nih Tuhan sudah, seandainya menuntut ilmu yang macam-macam kada cukup sudah, ampunnya belum jelas lagi, tanyakan, aku nih kayak pas bayang nih, bujurkan sudah. Semalam kemudian kada ikut ilmu fikih, kada lantak, kada anyak ya orang. Kayak apa? Bacaanku nih bujurkan kata nggak sudah. Ayo. Bacaan suratku nih nah. Apalagi kalau kita jadi imam, hati-hati. Kita jadi imam nih, tadi kita baca surah. Kalau yang di belakang nih, di bawahnya ada jadi masalah. Kalau yang di belakangnya lebih tahu, hati-hati. Karena yang jadi imam ini harus mentasihkan diri dulu. Artinya bacaan ini benar kan? Jangan yang sudah bila hafal asal hafal, ada dilihat di Qurannya kayak apa bacaan yang benar namanya, panjang pendeknya. Nah itu karena apa? Membawa makmum, membawa penumpang. Nah terus wujud baca walaupun suara pendek-pendek, pan araitana idza apa dan sebagainya, harus dilihat dulu nih panjang pendeknya. Nah itu karena kalau belum cukup itunya, karena ini sudah tua, anak belajar yang anak pesantren kadang mungkin menuruti pengajian jauh-jauh, kadang mungkin yang kita ditasih, artinya kita menghadap kayak apa nih bacaanku nih, kadang-kadang di sini kan ada imamnya, aku jadi imam kayak apa nih, bejulkah kadang-kadang, atau kita melihat lagi di Quran seperti apa hafalan kita supaya kita selamat dari sini. Nah, qadistafada minhum ma yatakhallasu bihi min qurratil jami. Maka cukuplah kau mengambil faedah dari sesuatu yang menyelamatkan dirimu dari kebodohanmu sehingga sah ibadahmu. Nah itu bahayanya. Menanggung jangan jadi belakang. Yang menanggung imamnya, Nah, akan ditasih pada bahasa tasih itu ditakonakan. Bahasanya itu kita menghadap. Kan orang dulu kayak itu sembahyang berijazah, Fatihah berijazah. Baca surat yang dihafal tuh, nah umpamanya hafalnya cuma 3 surat aja, kulhu, kuliah, kul falaq, kul wabinas, umpamanya pakai hafal. Nah hafal itu aja, ayo dipasih dulu. Kayak Pak Guru, aku nih kadang-kadang di sini ada imamnya maju jadi imam, nah ya Pak bujurnya kayak apa imamnya? Nah ajar gurunya, coba dengarin dulu, dibaca di hadapannya sekalinya. Nah kurang pas ini dibujuri, dibenarkan sudah. Jangan bayi hafal gerambiang aja, bayi hafal aja kita jadi imam. Nah itu kecuali memang tidak ada yang lain dan di belakangnya tidak ada yang bisa sama sekali, tidak ada apa-apa. Nah itu yang pentingnya. Apalagi kalau level masjid itu, masya Allah, ini yang penting itu.
Apakah ada kadang-kadang Bilal membaca ada tulisannya ada ma'asyiral muslimin, ada bacaannya, ya masih panjang pendeknya salah juga. Nah itu, apalagi hafal ngawur ibaratnya. Ini bacaannya ada, itu betul-betul harus tasbih dulu. Ini wani emang tuh, tapi bacaan waduh, apalagi imam. Apalagi ini kalau kayak masjid kita ini Al-Kausar sudah banyak, sudah umatnya sudah. Bila acara sudah penuh, itu harusnya dikoleksi. Betul-betul kalau sudah bacaan bagus, bagusnya bisa aja maju ini, bisa terjawabkan kan? Seandainya ada orang yang dia tahu kan, ada disalahkan orang kan? Nah, ini kalau kita sebetulnya siap aja, kan ada yang mau mentasbih bacaan Bilalnya, bacaan Qurannya, bisa mentasbih. Nah ada telinga yang dengar telinga ini orang itu. Kenapa dia imam kayak itu bilang bacaannya aja berulang-ulang dan musik Kausar berulang-ulang mendengar apa yang bacaannya itu Bilalnya sekarang ini baca masih kayak itu. Nah, Masya Allah. Nah itu perlunya kita istifadah, mengambil faedah. Waliyatani, dan sebaiknya dia betul-betul sungguh-sungguh min kulli fannin bil aham, dari segala bidang ilmu yang paling penting itu yang dicari. Yang paling penting apa? Ilmu pantungan tadi. Belajar fikih, belajar tauhid, belajar tasawuf. Ini fikihnya aja kadang-kadang kita belum mengerti sama apa bujur-bujur dalam sembahyang, terus syarat rukunnya, sah batalnya, halal haramnya, belum betul-betul kita ingat, betul-betul belum. Wah, ya sudah mampu. Kalau kita bacaan, Masya Allah. Kita ini wani, artinya bilang seperti ini karena ya sudah termasuk kayak keluarga lah. Jangan ada tersinggung-singgung karena kita sayang. Artinya sayang tuh kita sekampung di sini, ayo nongkawatu tampil yang baik. Karena bukan itu yang benar lah, benar. Jadi banyak namanya bilang tes dulu lah, mendengarkan Bilal kayak apa. Kadang-kadang terbawa lagu wafi hadidin akhor. Ini ada wabi a, wabi ha, disin akhor. Mana yang banyak haknya? Yang banyak disin akhor. Wafi hadidin akhor. Wabai wabalagha fala jum'atana. Itu kenapa sudah menjadi wujud inti di kampung sini, inti masjid itu. Banyak musafir lewat, ada rumah BTN baru berdiam, orangnya mengerti tentang itu. Kita yang merasa apa ada di koleksi dulu, ada di belajar lah. Nah itu. Nah, jadi menyata tampil. Nah, aku ini tidak dapat jadwal bilangnya, apalagi motif, wah marah lagi motif. Karena jadi imam pun di situ. Kayak Pak, Anda minta dikoreksi bujur adakah? Belum kah? Mau silahkan, ayo tentukan hari apa. Belum ada menangani, tes bacaan dulu nih. Apa yang pasal sudah belum kah? Ajarnya, komatnya, bilalnya, imamnya. Nah itu minimal itu yang harus betul-betul diperhatikan. Karena itu fardu ain, wajib. Nah, semua nanti akan dituntut di hadapan Allah. Karena sudah ini, apalagi sudah maju jadi khotib, menanggung. Makanya guru itu ada mau nih. Tidak mau khotib ini kadang mau. Takutnya inyam sijin belum kawal menggawi sudah disampaikan kepada orang, itu dosa. Ayo kita takwa, seorang keluar seorang adam apa main poli, main bulu tangkis, khotib Jumat sekali olahraga sawah di atas lutut. Nah itu pasek itu gak sah jadi imam. Nah itu bahaya seperti itu. Nah itu aja dulu. Jadi kita buka apa namanya yang hendak mentasbih, hendak mengoreksi diri bacaan ajar, qomat, bilal atau surat-surat yang dihafal apa, siap kita menerima itu. Nah, supaya benar dalam penyelenggaraan terutama sholat Jumat dan sholat berjamaah. Ini jadi Allah alam bisawal Fatihah. Alhamdulillah ya Allah, ya mana saja sholat bersamanya sholat berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala
sebaik-baik. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah, Allahumma ja'al jama'ana jama'an maghfura. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.